yang laporan atau hasil dari laporan wartawan yang dilecehkan oleh seorang oknum pejabat Provinsi Papua Barat Daya seperti apa nih? Pertama kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Polresta Sorong yang sudah memberikan kesempatan buat korban pelecehan seksual melalui pengiriman chatting dan suara ya, terhadap anggota PPWI atas nama Lili Yana Arsad. Ya, salah satunya menjadi salah satu anggota PPWI di Papua Barat Daya di Kota Sorong. Nah, pada hari ini 10 Juni 2025 pada hari Selasa ya, kita sudah mendatangi Polresta Sorong dan sudah dilayani untuk membuat LP dan ya alhamdulillah ya puji Tuhan bahwa laporan kita sudah diterima dan ini adalah bukti LP-nya dan kita berharap Polres sesegera mungkin memproses kasus ini karena ini bukan hanya soal pelecehan seksual tetapi ini masalah moralitas ya aparat aparat pemerintah ya, karena yang kita laporkan ini bukan main-main, ini adalah kepala bidang ya, kepala bidang di salah satu bidang di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi ini sangat luar biasa, bukan ya orang-orang biasa gitu. Kalau cuma orang-orang biasa yang mungkin ya yang tidak berpendidikan misalnya, ya tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan dan lain sebagainya, ya biasa-biasa saja. Tapi pejabat yang kita bayar ya, kita biayai hidupnya, ya bukan cuma hidup dia tapi hidup anak istrinya juga. Ya, dan jabatan-jabatan itu kan ada konsekuensinya, ada tunjangan segala macam. Nah, orang-orang macam ini yang kita bayar, itu kan memalukan dan itu menistakan kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu maka kita tidak hanya meminta Polres untuk memproses secara hukum, tetapi juga kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar mengambil tindakan tegas. Orang ini harus dipecat. Ya, saya sendiri sebagai rakyat Indonesia itu merasa tidak ikhlas gitu untuk membayarkan pajak-pajak baik itu PPN maupun pajak kendaraan, pajak segala macam yang dipungut oleh negara dan membayarkan kepada oknum-oknum macam itu gitu. Lebih baik Anda keluar aja dari sana dan ya suka-suka lah ya, mau hidup suka-suka di luar sana nggak apa-apa karena saya tidak merasa membayar Anda gitu. Tapi saat ini saya harus mengatakan bahwa saya dan keluarga saya dan seluruh rakyat Indonesia saya kira itu sepakat untuk Anda itu keluar dari jabatan itu karena memalukan dan ya kita tidak rela uang kita dihabiskan untuk membayar orang-orang macam itu, tidak bermoral, tidak beretika ya, kerjanya hanya memikirkan selangkangan saja dan melecehkan rekan-rekan saya ya. Saya sebagai ketua umum PPWI itu merasa dilecehkan juga, bagaimana anggota saya diperlakukan seperti itu ya. Saya berharap betul pada Kapolres Pak Kombes Happy ya, tolong ya dengarkan permohonan saya ini dan pada Gubernur Provinsi Papua Barat bersihkan ya birokrasi Anda dari oknum-oknum bejat seperti itu. Oke, ya, close statement Pak. Setelah LPI nanti Pak, proses selanjutnya karena mengingat ya, terlapor adalah seorang pegawai negeri sipil. ya. Ada lembaga yang menangani PNS itu. Ya tentu saja kita akan tidak lanjutnya dengan mendatangi inspektorat ya, Inspektorat Papua Barat Daya untuk menyampaikan pengaduan secara resmi dengan melampirkan pengaduan kita atau laporan polisi kita di kepolisian Kota Sorong sebagai bukti bahwa kita serius. Ini ada masalah moral ya yang telah dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi kita akan mendatangi inspektorat untuk menyampaikan hal ini dan berharap gubernur ya sebagai pimpinannya menindak tegas yang bersangkutan. Untuk sementara ini Bang, LP-nya pasal berapa yang sementara ini ya, akan kenakan? Ketika kita teliti itu terkait dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang
elektronik dan transaksi elektronik atau ITE ya. Itu terkait dengan pengiriman chatting atau bahasa-bahasa kata-kata yang cenderung seksual dan merendahkan martabat wanita. Ya nanti bisa dilihat ya secara detail isi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan itu ancamannya 6 tahun. Jadi kalau terbukti ya ada indikasi itu maka dia harus segera ditahan. Bang, ini sebelumnya kan terlapor sudah menyampaikan melalui kuasa hukum bahwa ada dugaan pencemaran nama baik dan ada upaya penyerasan dari si pelapor. Gimana Abang menanggapinya? Ya itu juga yang kita sesalkan ya. Mungkin bisa ditempuh cara-cara yang lebih beradab. Ini pengacara juga saya kira tidak cermat dalam membantu ya atau membela kliennya karena jelas-jelas tidak punya bukti pemerasannya seperti apa, berapa berasnya, di mana berasnya, kapan merasnya, kan itu yang kita sesalkan banget itu kepada pengacara seperti itu. Dan pencemaran nama baik, apanya yang dicemarkan? Memang buktinya seperti itu kok. Ada bukti chattingan yang bahasa-bahasa tidur segala macam, ya ke hotel segala macam. Ke hotel itu memangnya main dadu apa? Ya, apa main catur ke sana? Ya jelas lah untuk apalagi dia sudah punya kartu tidur gitu. Ya Anda kan sudah dewasa katanya, masa diajari lagi ya? Dia sudah dewasa sekali gitu. Konsekuensinya niat ya Pak Ketum. Niatnya tentu sudah kelihatan di sana kan. Ada mensreanya yang